Awalnya nama Kalijodo berasal dari kata kali dan jodoh. Tempat ini di masa lalu adalah salah satu tempat perayaan budaya Tionghoa bernama Pehchun, yaitu perayaan hari ke-100 dalam kalender Imlek. Salah satu tradisi dalam perayaan Pehchun adalah pesta air. Pesta ini menarik perhatian kalangan muda dan dibiayai oleh orang-orang berada dari kalangan Tionghoa. Pesta air itu diikuti oleh muda-mudi laki-laki dan perempuan yang sama-sama menaiki perahu melintasi Kali Angke. Setiap perahu diisi oleh 3 hingga 4 perempuan dan laki-laki. Jika laki-laki senang dengan perempuan yang ada di perahu lainnya, ia akan melempar kue yang bernama Tiong Chupia. Kue ini terbuat dari campuran terigu yang di dalamnya ada kacang hijau. Sebaliknya, jika perempuan menerima, ia akan melempar balik dengan kue serupa. Tradisi ini akhirnya terus berlanjut sebagai ajang mencari jodoh sehingga dari sinilah sebutan Kali Jodoh berasal. 3. Tradisi ini berhenti pada sejak tahun 1958 setelah Wali Kota Jakarta Sudiro yang menjabat di era tahun 1953 sampai tahun 1960 melarang perayaan budaya Tionghoa. Namun menurut versi lain, Kalijodo memang pada awalnya sudah merupakan wilayah prostitusi terselubung. Pada tahun 1600-an, banyak pelarian dari Manchuria berlabuh di Batavia, lalu mencari istri sementara atau gundik karena tidak membawa istri dari negara asalnya. Tempat untuk mencari pengganti istrinya di daerah Kalijodo. Para calon gundik ini mayoritas didominasi oleh perempuan lokal, yang akan berusaha menarik pria etnis Tionghoa dengan menyanyi lagu-lagu klasik Tionghoa di atas perahu yang tertambat di pinggir kali. Pada masa tersebut, perempuan yang akan menjadi gundik disebut Chow Bao. Chow Bao, yang bermakna perempuan, dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan pelacur. Kendati demikian, di lokasi tersebut masih berlangsung aktivitas seksual dengan transaksi uang. Aktivitas utamanya adalah menghibur dan mendapat penghasilan, mirip konsep geisha di Jepang. Di masa kini, Kalijodo tidak hanya dikunjungi orang-orang etnis Tionghoa, namun juga laki-laki non-Tionghoa. Akibatnya Kalijodo berubah menjadi tempat pelacuran sesungguhnya. Bahkan semakin ramai sejak Kramat Tunggak ditutup. Penertiban Kalijodo sebenarnya sudah direncanakan untuk ditertibkan sejak tahun 2014 dengan alasan merupakan jalur hijau. Namun kemudian tertunda karena menunggu penertiban Waduk Pluit selesai. Setelahnya, Pemprov DKI mendapat momentum dengan adanya kecelakaan yang melibatkan Toyota Fortuner setelah pengemudinya minum minuman keras sepulang dari Kalijodo. Akhirnya pada tanggal 29 Februari tahun 2016, penduduk Kalijodo direlokasi dengan melibatkan 5.000 personel Polri, 2.500 personel Satpol PP dan 400 personel TNI. Penertiban berlangsung lancar, dengan penduduk yang memiliki KTP DKI bersedia dipindahkan ke Rusunawa Marunda dan Pulau Gebang atau dipulangkan ke daerah asal. Pembangunan kembali Kalijodo. Setelah Kalijodo ditertibkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berencana membangun kembali kawasan Kalijodo dengan bekerja sama oleh pengembang swasta untuk mengerjakan beberapa proyek di Kalijodo. Salah satu sasaran pembangunan Ahok di Kalijodo adalah pembangunan ruang publik terpadu ramah anak, RPTRA, dan ruang terbuka hijau.